Dulu bayaran saya mahal loh, 2M. Makasih Mbak. Saya Lila Gianto, sehari-hari sebagai pekerja kantoran, profesional di salah satu perusahaan TBK di Jakarta. Selain pekerjaan inti tersebut, alhamdulillah saya ada side job sebagai profesional MC dan juga fasilitator public speaking, kelas MC, personal branding, dan turunannya. Uang. Menurut saya, uang itu sangat penting. Di masa pandemi seperti sekarang ini yang sudah kita lalui selama 2 tahun terakhir, kita belajar banyak bahwa cash is the king. Semua perlu uang, perlu likuiditas. Jadi menurut saya, number one priority is money. Bahagia bagi saya kalau saya nggak perlu ada pikiran, ketenangan batin, semua tercukupi. Bagi saya ya. Lebih banyak konsumtifnya dibanding berhemat. Memang, saya akui itu. Kadang-kadang yang namanya perempuan ini lebih banyak membeli yang diinginkan dibanding yang dibutuhkan. Sama, yang penting punya dulu. Nanti siapa tahu butuh. Nah, gitu tuh. Jadi, ya, unfortunately, yes, saya konsumtif. Kalau ditanya nanti ke depannya mau seperti apa, saya harus bisa punya investasi yang porsinya lebih besar dibanding yang saya lakukan dulu. Kalau dulu konsumtifnya lebih besar dibanding porsi investasi. Nah, sekarang nih harus bisa. Kalau punya duit lebih harus ditaruh, dijaga, nggak boleh apa-apain. Itu sih. Jadi saya punya cerita seru nih. Bener-bener sejak saya bekerja 20-an tahun lebih di satu perusahaan TBK ini, saya punya staf di bawah saya yang adalah seorang bapak-bapak. Di perusahaan sebelum dia bergabung bersama kami, dia memulai karirnya sebagai office boy. Dari office boy, dia ditawarin atasannya mau uang apa mau sekolah, dia pilih sekolah. Akhirnya pinter, bisa ngetik, bisa menjadi pekerja clerical, pekerja admin, naik. Akhirnya bosnya jadi atasan saya di PT ini. Dia sebagai asisten bantu saya, terus dia tanya, Mbak Lila benar butuh saya? Iya, saya butuh kamu, jadi jangan cuma sendiri, kita teamwork. Kalau gitu saya ambil pensiun dini ya di tempat perusahaan lama. Oh iya, silahkan. Nah, seorang yang tadinya office boy ini bisa menggunakan dana tersebut dia beli untuk mendirikan rumah petakan, disewain. Sekarang 22 tahun kemudian dia tetap menjadi anak buah saya. Dia pensiun kemarin sebagai seorang kasir. Saya treasury manager. Dia sudah punya 13 rumah kontrakan. Aduh, saya tuh punya temen dia kok nggak bisa meniru dia ya. Orangnya bilang, saya di awal karir memang berhemat. Jadi saya bisa menyimpan dan menjadikan aset saya bertumbuh. Memang dia punyanya yaitu rumah, kos-kosan, disewain, dan laris manis. Sekarang dia pensiun dengan nikmat. Gajinya 2 tahun terakhir sebelum pensiun tidak pernah dipakai karena dia mau tahu kalau saya gajian nggak saya ambil, nanti saya bisa hidup nggak sih? Ternyata berhasil. So, he was my subordinate. Anak buah saya adalah role model saya. Anak-anak saya ini kan sudah besar-besar ya, kuliah dan SMA. Mereka tuh saya ajarin memang walaupun kita cukup, tapi ada sense of perjuangan yang mereka harus
rasakan juga. Misalnya, kalau untuk sekolah sih nggak masalah deh ya. Sekolah yang bagus, pokoknya orang tua tuh support, kami support. Tapi kalau untuk luxurious things ke anak-anak, saya tuh kerap kali mengajarkan kepada mereka gini. Misalnya dia udah punya handphone 1 nih. Karena keinginan dan kebutuhan yang menurut saya ini secondary, dia perlu handphone kedua, itu saya bilang, kamu harus chip in juga di sini. Mau nggak uang bulanan kamu saya potong, supaya kamu merasakan nih ada uangmu loh di sini. Setahun ya aku potong sekian kali 12 kali. Iya deh, nggak apa-apa. Jadi dia punya sense of belonging yang nggak boleh rusak nih, ada duit gue di sini nih. Terus kalau udah punya komputer, pengen punya laptop, pokoknya luxurious things ya. Kamu mau nggak dipotong uang jajan kamu? Kayak gitu lagi. Nah, jadi anak-anak tuh diajarin juga nggak semena-mena, semerta-merta, dengan kecukupan kita tuh apa-apa tuh mudah. Kamu harus ngerasain susah-susahnya just in case di masa depan nanti kamu tidak mendapatkan kemudahan sebagaimana yang kamu punya sejak kamu lahir. Investasi itu ketika kita sudah punya uang lebih dari income, dikurangin kewajiban kita, lalu ada kelebihan. Nah, kelebihan itu yang kita tanam. Ibarat tanaman tuh kita jadiin modal supaya dia bisa tumbuh yang akan kita nikmati di masa depan. Atau kalau investasinya udah kita mulai dulu, ya kita nikmatinya sekarang. Jadi memang harus ada yang dikorbankan sekarang untuk kenikmatan masa depan sih. Kalau menurut saya investasi seperti itu. Selain tadi saya berguru, role model saya adalah anak buah saya, harusnya saya juga nggak perlu jauh-jauh melihat. Karena orang tua saya adalah orang tua yang debt free, tidak punya hutang. Harusnya saya bisa mengikuti langkah itu. Jadi saya ingin nanti tuanya jadi seorang tua yang mandiri, tidak nyusahin anak-anak, yang masih punya penghasilan atau pensiunnya lebih dari cukup, nggak perlu ngerepotin orang lain, bangun tidur, bahagia dengan apa adanya, sehat. Sehat itu penting supaya bisa menikmati masa tua. Sehat, cantik, kaya raya. Itu sih pengennya. Saya Lila Gianto. Saya sebagai karyawati swasta dan juga profesional Master of Ceremony dan fasilitator public speaking. Saya berinvestasi pada keahlian. Karena jika kita sudah menjadi expert di bidang itu atau ahli di bidang itu, semua investasi yang telah kita tanamkan di awal akan kembali kepada kita sendiri.